Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Koro Sensei. Hari ini saya mau ngajak kita mikir bareng. Sebenarnya corona ini salah nggak sih? Tapi sebelum ngebahas itu, saya mau konfirmasi dulu ya. Semua video saya memang tidak diedit. Kenapa? Karena belum cukup support. Doain aja, semoga nanti ada piranti buat editing. Masuk lagi ke apa yang tadi saya utarakan. Sebenarnya corona ini salah nggak sih? Kita akan bahas dulu. Pertama, corona itu muncul di bulan Desember di Wuhan, China. Diakibatkan katanya adalah karena hewan ya, hewan dari kelelawar dan kodok. Nah, dari situ mulailah muncul virus tersebut dan mulai menyebar. Mula-mula ke Asia bagian utara ya, ada Korea, Jepang dan dan negara-negara tetangganya, Tiongkok, Hong Kong dan seterusnya menyebar. Yang parah kemarin adalah Italia dengan kasus kematian berapa ribu, dan belakangan menyusul parah juga adalah Amerika. Tapi bukan itu sebenarnya yang mau saya bicarakan. Yang mau saya bicarakan adalah, sadar nggak sih kalau malam-malam belakangan ini ya, terutama untuk Jakarta itu dari bulan Januari kena banjir ya. Hampir banyak titik di Jakarta yang banjir. Walaupun katanya biasanya di tahun-tahun sebelumnya tidak kena banjir, karena memang pada saat itu di bulan Januari itu intensitas hujan sangat tinggi yang menyebabkan banjir ya. Jadi bukan, saya nggak mau bicara tentang kesalahan siapa, tapi memang intensitas hujannya tinggi. Nah, setelah banjir itu saya ngerasa Jakarta itu jadi makin adem. Saya nggak tahu daerah kamu, komen di bawah ya. Tapi yang jelas, kalau kita coba berpikir kembali, gara-gara corona, sadar nggak sih kalau udara itu makin bersih ya? Sadar nggak sih kalau semisalnya udara itu rasanya nggak sepanas dulu gitu. Kalau dulu tuh ngerasain banget namanya udah panas, pengep, asap dan sebagainya, itu nggak enak banget gitu. Sadar nggak sih kalau lingkungan kita dan juga lingkungan di bumi ini jadi makin bersih. Kemarin saya sempat baca berita bahwa di Italia sendiri sungai-sungainya itu mulai bersih, yang sebelumnya keruh. Dulu bersih, terus sempat keruh, dan akhirnya sekarang bersih lagi. Bangau-bangau atau angsa lah ya, itu sudah mulai berenang di perairan itu, di sungai-sungainya gitu. Itu berarti sebenarnya corona ini juga nggak jelek-jelek banget. Jelek untuk manusia ya, karena memang kasusnya manusia harus menderita, manusia banyak yang mati. Iya bener. Walaupun kalau dihitung berbanding dengan jumlah spesies manusia itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi karena hal ini, bumi itu seolah sedang memulihkan diri. Memang banyak banget ada meme, ada juga pernyataan bahwa bumi sedang memulihkan diri, tapi memang benar gitu. Banyak orang yang nggak keluar rumah. Dengan banyaknya yang nggak keluar rumah, maka polusi berkurang, pemakaian energi memang kita harus mengakui bahwa penggunaan listrik dan juga internet terutama itu makin boros. Seperti misalnya handphone ya. Saya misalnya setiap hari itu ngecharge handphone 2 kali. Sekarang ini bisa ngecharge handphone sampai 4 kali gitu. Ya memang penggunaan tenaga listrik juga makin besar memang ya, karena kita memang terhubungnya semua dengan internet, tidak bisa lagi
bertemu langsung, tapi banyak sekali energi-energi lain yang akhirnya berkurang drastis. Seperti tadi saya katakan, kendaraan di jalan sudah semakin lenggang. Banyak beberapa hari lalu saya ingat murid saya ada yang posting dia bawa motor bisa ngebut di jalan gitu kan. Katanya, wow, jalannya kosong gitu. Ya, terlepas dari dia tidak mengikuti himbauan untuk di rumah aja, tapi itu bukti bahwa memang Jakarta sudah, terutama Jakarta ya, Jakarta semakin bersahabat dengan alam karena tingkat polusi semakin turun, penggunaan energi juga semakin turun. Terus juga kalau misalnya kita sadar ya, terutama buat kamu-kamu yang memang sudah ada di rumah atau sudah bersama orang tua, intensitas waktu kita bersama keluarga itu jadi semakin besar. Yang biasanya kita di rumah itu hanya semacam kayak orang numpang tidur kali ya, berangkat pagi, pulang sore menuju malam, main-main atau ngobrol paling hanya berapa jam tidur. Terus terjadi ya paling mungkin yang agak intens atau dekat itu akhir pekan. Tapi dengan adanya corona ini, intensitas kita untuk menyelami atau untuk lebih intim bersama keluarga, lebih akrab dengan keluarga, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa ketawa ketiwi, itu lebih tinggi. Ini khusus untuk yang memang tinggal bersama keluarganya ya. Dan juga jujur saya di kosan sendiri. Saya sendiri sudah masuk minggu ketiga ini. Di dalam kesendirian saya, bukan karena urusan jomblo menjomblo, saya jadi punya banyak waktu untuk semacam bermuhasabah, mencoba mengevaluasi diri sendiri, mencoba melanjutkan hal-hal yang memang saya suka. Contoh kayak tadi saya posting ada tempat baru nih ke belakang nih. Ini salah satunya. Ini ada apa sih namanya? Papan yang dari plastik ya. Dia bisa buat ngepost gitu, apa namanya, kertas bisa ditaruh pin semacam itu. Saya pengen banget sih punya tempat buat naruh karya saya atau naruh tulisan saya gitu. Dan itu udah lama banget nggak saya jalanin gitu. Karena memang kosan itu rasanya hanya untuk tempat tidur gitu. Tapi tidak produktif dengan apa yang kita inginkan. Nah, dengan adanya corona ini, saya jadi bisa lebih produktif di bidang yang benar-benar saya inginkan gitu. Jadi sekali lagi saya bertanya, corona ini salah nggak sih? Nggak tahu juga ya. Ada lagi kenapa saya bisa berbicara seperti itu. Gara-gara corona, hati-hati memahami kata-kata saya. Gara-gara corona, kita bisa paham siapa yang pintar, siapa yang pura-pura pintar, siapa yang berbohong, siapa yang bergerak. Kita bisa tahu semuanya. Kita bisa ngerti siapa sih yang sebenarnya jujur, siapa sih sebenarnya yang benar-benar berbuat atau bergerak gitu. Kita pribadi ya, tolong dikoreksi kalau salah. Kita itu jarang bisa menghargai seseorang sampai ketika orang itu berbuat sesuatu untuk kita. Sekarang kita mengetahui garda depan dari pemerang atau prajurit di dunia ini, iklan. Garda depannya itu adalah tenaga kesehatan. Maaf. Kita nggak akan benar-benar paham untuk bisa menghargai tenaga kesehatan sampai kita sakit.
sampai kita benar-benar ngerasa bahwa oh iya ya, ternyata dia ada. Dari dulu ketika saya membuat sebuah posting tentang guru honor misalkan, saya selalu menyandingkan antar guru honor dan tenaga kesehatan. Tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan saya sering sekali menyandingkan. Saya tidak bicara tentang yang sudah jadi PNS ataupun yang sudah berpemasukan cukup ya, karena banyak sekali tenaga pendidikan dan juga tenaga kesehatan yang masih di bawah layak. Nah, kita memahami sekarang, oh ternyata banyak sekali ya tugas yang fatal, tapi kadang-kadang kita lupa. Benar apa benar? Bisa komen di bawah ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari awal, sebenarnya corona itu salah apa enggak sih? Coba kita diskusi di bawah. Nanti saya juga bisa bales atau juga bisa saya timpal lagi di video selanjutnya. Jadi menurut kalian gimana? Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.